Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, segala urusan yang baik itu menjadi sempurna. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan kita, baik saat kita senang ataupun saat kita susah, saat kita sedang lapang maupun saat kita sedang sempit. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan segala sesuatu melainkan dengan hikmah dan tujuan yang agung. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan memberi kita hidayah dan pertolongan agar kita bisa menggunakan nikmat dan karunia Allah itu dengan sesuai apa yang Ia ridhai dan apa yang Ia cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, surat yang kita bahas adalah surat Al-Qadar. Disebut dengan Al-Qadar karena ada lafaz Al-Qadar yang berulang kali disebutkan di dalam surat ini, surat Al-Qadar. Kemudian para ulama kita berselisih pendapat mengenai apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian mengatakan dia adalah surat Makkiyah, sebagian lagi mengatakan dia adalah surat Madaniyah. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, secara urutan surat di dalam mushaf kita lihat bahwa surat Al-Qadar ini letaknya setelah surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq. Dan kita tahu bahwa surat Al-Alaq 5 ayat pertamanya merupakan 5 ayat yang pertama kali turun. Dari sini kita bisa melihat ada hubungan yang sangat erat sekali antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar. Sebab surat Al-Qadar menerangkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Sedangkan surat Al-Alaq 5 ayat pertamanya merupakan 5 ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Di sini kita lihat ada hubungannya. Maka sepertinya jadi cenderung kalau saya pribadi cenderung bahwa surat Al-Qadar ini surat Makkiyah, surat Makkiyah. Walaupun tentunya ada pendapat lain mengenai hal ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Jadi ada kata gantinya. Kata gantinya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini maksudnya apa jemaah? Al-Quran. Jadi disepakati oleh para ulama bahwa kata gantinya dalam ayat pertama ini maknanya adalah Al-Quran. Yang jadi pertanyaan adalah, kan tidak ada penyebutan Al-Quran sebelum ayat ini, tapi kenapa digunakan kata ganti? Jadi kalau misalkan begini, kita tahu-tahu misalnya lagi ngobrol sama orang,
Fulan, atau misalnya Pak Ahmad misalnya, seperti itu. Kita bicara tentang Pak Ahmad, lagi bicara masalah beliau. Maka tentu kita tidak butuh untuk menggunakan nama Pak Ahmad ya, berkali-kali. Cukup kita gunakan apa? Kata gantinya, beliau, dia. Jadi kata ganti di sini digunakan tujuannya supaya kita nggak perlu mengulang nama Pak Ahmad berulang kali. Ini fungsi kata ganti. Tapi kita menggunakan kata ganti kalau sebelumnya sudah apa? Ada pembicaraan mengenai sesuatu yang sudah dipahami. Sedangkan dalam ayat ini tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Menerangkan Al-Qur'an dengan kata ganti. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Tahu-tahu di awal ada kata gantinya. Jemaah sekalian Allah, kenapa Allah menggunakan kata gantinya di sini? Para ulama menjelaskan karena memang itu disebabkan keagungan Al-Qur'an, antara lain seperti itu. Disebabkan oleh karena Allah menurunkan sesuatu yang sangat agung ya. Dan itu sudah dikenal. Kalau sesuatu yang sangat agung, sangat tinggi kedudukannya, tentu orang semua pada tahu, pada kenal. Jadi nggak perlu lagi disebut namanya ya. Karena saking agungnya, saking tingginya kedudukan Al-Qur'an ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyebut namanya, tapi cukup dengan menggunakan kata ganti yang menunjukkan kepada Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian Allah, di sini ada sesungguhnya kami, ada kata kami. Nah, ini jadi masalah biasanya untuk orang-orang Kristen. Ya. Biasanya nih mereka, saya pernah baca ada orang Kristen yang mau mengkritik, ya, melontarkan kritikan kepada agama Islam, ya, dengan mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, digunakan kata kami. Kami itu kan buat banyak, buat jamak. Ya, katanya orang Islam Tuhannya satu. Itu kok pakai kata kami. Nah, jemaah sekalian Allah di sini, ya, tentunya pada saat kita memahami bahasa, kita harus tahu kebiasaan pengguna bahasa tersebut. Ya, kebiasaan pengguna bahasa tersebut. Maka kalau saja misalkan ya dalam bahasa Indonesia saja kita misalkan ya, yang bicara satu orang, ya, yang bicara satu orang. Katakan misalnya saya katakan sebagai pimpinan di pesantren Yaumi, kemudian ada orang tua datang, maka saya nggak pakai kata saya, tapi kami. Walaupun maknanya apa? Kami di sini boleh jadi orang memahaminya apa? Para pengurus, saya sebagai wakilnya, kan begitu, mewakili. Saya satu orang mewakili sekian banyak pengurus, ya. Maka saya gunakan kata kami untuk menunjukkan makna bahwa di belakang saya ada banyak orang. Tapi maksudnya di sini ya tentunya yang dimaksud tetap ya saya yang mengatur semua istilahnya proses pengurusan segala macam, ya saya yang mengatur. Maka jamaah sekalian semua, intinya bahwa penggunaan kata kami di sini tidak bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bahasa Arab ada yang namanya nunul azamah. Ya, nunul azamah artinya domir atau kata ganti kami yang bukan menunjukkan jamak, ya, berbilangnya sesuatu, tapi menunjukkan keagungan. Itu menunjukkan keagungan. Ini yang perlu kita bahas sedikit tentang masalah ini. Kemudian sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran maksudnya, pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa maknanya? Ada dua penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Al-Qadar artinya kemuliaan. Kemudian
Yang kedua, maknanya adalah malam penetapan. Qadar itu seperti kalau kita memahami takdir. Takdir itu apa? Ketetapan, ya kan? Takdir Allah artinya ketetapan Allah. Nah, qadar di sini bisa maknanya apa? Takdir, penetapan. Kenapa? Karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapan takdir yang berlaku untuk 1 tahun ke depan. Itu maknanya. Jadi sebagian ulama mana yang kedua ya. Ini malam penetapan takdir untuk 1 tahun ke depan. Sedangkan yang pertama ya malam kemuliaan. Kenapa disebut kemuliaan? Karena di dalamnya turun kalam Allah yang sangat agung. Turun kalam Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena keagungan Al-Qur'an dia memilih 1 malam khusus. Ibaratnya gini, kalau kita punya acara penting, tentunya kita akan pilih waktu yang apa? Yang tepat, yang bagus kan gitu. Apalagi kalau walaupun tentunya ya ada Jawa kan ada istilahnya apa? Hari baik, hari buruk, walaupun itu juga tidak betul gitu. Nah, seperti itu. Jadi dipilih hari-hari yang betul-betul istimewa, tepat ya. Nah, demikian juga ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika dia menurunkan kalamnya yang agung ini dia memilih 1 malam khusus. Ya, yang tentunya berbeda dari malam-malam lainnya. Sehingga karena pengkhususan itulah maka malam itu disebut dengan malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan. Ini makna Lailatul Qadar. Jadi ada berapa tadi maknanya? Ada 2, malam kemuliaan atau malam penetapan takdir. Nah, penurunan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini ya, ada 2 maknanya juga. Yang pertama, sebagian ulama menjelaskan bahwa Allah menurunkan awal mula Al-Qur'an. Ya, awal Al-Qur'an Allah turunkan itu di malam Lailatul Qadar ini. Jadi itu makna pertama. Makanya pada saat kita baca surat Al-Alaq kemarin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, kita bisa pahami bahwa 5 ayat pertama ini turun di malam hari. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Qadar ini, fi lailatul qadar. Ya, bahwa sungguhnya kami menurunkan pertama kali kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Berarti ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan pada malam hari. Ya. Jadi diturunkan awal Al-Qur'an. Kemudian makna yang kedua, diturunkan Al-Qur'an secara utuh dari awal sampai akhir, tapi diturunkannya ke langit dunia. Ini ada pendapat ya sebagian ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua Al-Qur'an dari awal sampai akhir ke langit dunia, baru setelah itu diturunkan berdasarkan apa? Waktunya masing-masing. Ya. Jadi istilahnya kan Al-Qur'an itu turun secara apa? Bertahap. Ya toh? Bertahap. Tapi dalam ayat ini ya, sebelum turun secara bertahap selama 23 tahun Allah menurunkan Al-Qur'an secara apa? Apa bahasanya kalau secara bertahap? Lawannya apa? Langsung jumlah semuanya. Kemana? Sekaligus kemana? Ke langit dunia. Belum diturunkan kepada Rasulullah SAW, tapi diturunkan dulu ke langit dunia. Baru setelah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Jadi ada 2 maknanya. Ya, dua makna penurunan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini merupakan apa? Pertanyaan yang membuat orang yang mendengar pertanyaan ini menjadi apa? Penasaran,
ingin tahu, ya. Karena jemaah sekalian rahimahullah, istilah Lailatul Qadar itu baru ada, ya, muncul baru ada dalam ayat ini. Sebelumnya, ya, kaum muslimin tidak tahu istilah Lailatul Qadar. Baru ada ketika ayat ini turun. Maka tentunya orang yang baru dengar apa itu Lailatul Qadar, ya, menjadi penasaran. Dan pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa Lailatul Qadar ini memiliki keagungan, kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan sekitar itu. Lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih baik satu malam, ya, nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Ini, ya, kita harus pahami, ya. 1000 bulan itu maksudnya bukan 1000 bulan 1 tahun 2 tahun, enggak. Kalau misalnya hitungan setahun berarti kan ada bulan Ramadannya, ya kan? Nah, itu maksudnya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Begitu. Itu masih lebih baik satu malam Lailatul Qadar ini. Dan jemaah sekalian Allah, makna lebih baik di sini apa? Lebih baik di sini maknanya adalah bahwa amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu, ya, di malam Qadar, ya. Di malam Qadar itu amalan saleh atau ibadah yang dilakukan di malam Qadar itu lebih baik, ya, pahalanya lebih besar daripada kalau amalan yang sama dilakukan di selain malam tersebut. Ya, katakan misalnya orang sholat tahajud 2 rakaat aja misalnya di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya melebihi orang yang sholat 2 rakaat, ya, selama 83 tahun 4 bulan ini. Itu seperti itu. Nah, tentunya ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menjelaskan bahwa umur umat beliau itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berkisar 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh misalnya sampai ratusan tahun. Ya. Kita umurnya pendek, tapi kesempatan kita mendapatkan pahala itu jauh lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Ini merupakan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan di sini ada pelajaran yang bisa kita petik bahwa, ya, amalan yang sedikit itu bisa jadi lebih mulia daripada amalan yang banyak disebabkan oleh waktu tertentu. Ini namanya kaidah dalam apa? Bertingkat-tingkatnya suatu amalan, ya. Atau sebab-sebab suatu amalan memiliki nilai lebih utama daripada amalan-amalan yang lain. Ya, antara lain kalau di sini karena dia dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ya, kayak tadi 2 rakaat salat tahajud di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 2 rakaat salat tahajud di malam-malam yang lain. Sebab lain, ya, yang menjadikan suatu amalan lebih utama di sisi Allah itu ketika dia dilakukan di tempat. Kalau ini kan di waktu tertentu. Kalau yang sebab lainnya di tempat tertentu. Contoh misalkan 2 rakaat sholat di Masjidil Haram, ya, berkali lipat daripada sholat di PWS ini. Nah, gitu ya. Atau dilakukan dalam keadaan tertentu. Ya, kalau tadi kan di tempat tertentu, di waktu tertentu, atau dengan keadaan tertentu. Misalkan 2 rakaat, ya, sholat sunnah yang sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada 2 sholat sunnah yang tidak sesuai dengan
tuntunan Nabi SAW. Ini keadaannya. Atau 2 salat sunnah, 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan dalam keadaan orang itu sangat berat sekali. Misalnya seperti salat sunnah qobliyah subuh, yaitu salat fajar. Itu orang kan sangat berat sekali. Apalagi enak-enak tidur itu harus bangun, apalagi cuacanya dingin. Itu lebih baik daripada 2 rakaat salat sunnah yang di waktu-waktu lain yang gak begitu berat tantangannya. Jadi ini ada beberapa sebab ya Mas Allah yang membuat amalan yang sedikit memiliki pahala yang berlipat ganda, ya karena dia memiliki tadi sebab-sebab tertentu. Dan di antara lainnya adalah karena dia dilakukan di waktu yang istimewa. Ini jamaah sekalian Allah, tentunya hal ini membuat kita harusnya bersemangat ya ketika bulan Ramadan nanti, insya Allah semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan ya yang mendatang, dan kita diberi karunia untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Jadi ini keutamaan pertama, bahwa dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua, di malam itu juga terjadi sebuah peristiwa yang sangat istimewa sekali, yaitu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun ya para malaikat warruh. Ar-ruh di situ maknanya malaikat Jibril. Ya. Kenapa? Kan malaikat Jibril juga malaikat, tapi kenapa disendirikan? Karena memang beliau punya keutamaan dibandingkan malaikat-malaikat lain. Jadi sekian banyak malaikat, dan malaikat Jibril turun pada malam itu biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr. Min kulli amr imananya untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan. Tadi kan kita Lailatul Qadar tadi mananya apa? Salah satu mananya malam ditetapkannya takdir. Maka para malaikat ini membawa takdir Allah untuk 1 tahun ke depan. Itu mananya itu yang pertama. Atau min kulli amr ya, untuk mengatur segala urusan kebaikan. Ya. Jadi untuk mengatur segala urusan kebaikan tentunya khusus bagi orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Jadi dilihat siapa hamba-hamba Allah yang sedang sholat saat itu, siapa yang sedang membaca Al-Quran di saat itu, siapa yang sedang berzikir ya di malam itu. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan urusan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi dari ayat ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang pernah belajar bahasa Arab ya, tanazzalu itu fi'lul mudhari, kata kerja yang digunakan untuk waktu sekarang dan akan datang. Ini menunjukkan ya bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi 1 kali, tapi berulang setiap tahun. Sebab ada sebagian sebagian orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu cuma sekali saja. Maka yang benar adalah bahwa dia berulang ya setiap tahun. Seperti itu. Dan kita dalam surat Al-Falaq ya kan diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari malam ketika sudah menjadi gelap gulita, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, dan dari keburukan malam hari ketika sudah gelap gulita. Kenapa? Karena di waktu malam ini banyak ya makhluk-makhluk jahat keluar. Setan semuanya, kemudian binatang-binatang buas juga sudah mulai keluar. Maka di waktu malam ini waktu di mana banyak keburukan muncul keluar. Tapi di malam Lailatul Qadar kita lihat di sini malaikat yang turun. Ya, bahkan Jibril turunnya. Nah ini turunnya para malaikat ini, sebagian ulama mengatakan turunnya mereka itu hanya di langit dunia saja.
Ada yang mengatakan begitu. Tapi yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa turunnya mereka itu sampai ke bumi. Ya. Turunnya mereka itu sampai ke bumi. Maka jemaah sekalian Allah, ketika malaikat turun, ya, tentunya malaikat makhluk yang baik, ya, tanpa keburukan sama sekali. Maka kalau mereka turun, banyak sekali malaikat yang turun pada saat itu, maka kondisi bumi bagaimana keadaan waktu itu? Ya, kondisinya baik. Ya. Maka di saat itu boleh jadi setan-setan semuanya apa? Minggir semua. Ya. Karena apa? Dipenuhi dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini tentu ini menambah pemahaman kita, gambaran tentang bagaimana di saat itu malaikat banyak yang turun, ya, di malam hari, dan ini merupakan waktu yang sangat istimewa bagi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah di malam itu. Maka karena saking banyaknya malaikat yang turun, disebut Lailatul Qadar ini apa? Salamun hiya. Ya, salam artinya apa? Keselamatan, kesejahteraan. Tidak ada keburukan sama sekali di malam itu. Ya, tidak ada keburukan sama sekali di malam itu. Bahkan jemaah sekalian Allah, salah satu tanda malam Lailatul Qadar, tandanya apa? Salah satunya, ya, di pagi harinya, itu di pagi harinya Rasulullah SAW ya pernah menjelaskan bahwa salah satu tanda Lailatul Qadar itu bahwa di pagi harinya itu matahari itu tidak menyilaukan sinarnya. Jadi terang tapi tidak silau, tidak bikin silau. Jadi cerah memang suasananya. Jadi ini merupakan pengaruh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Qadar itu tersebut sebagai keselamatan, ya, sebagai kesejahteraan tentunya bagi orang-orang yang memang melakukan ibadah di malam itu. Dan kesejahteraan atau keselamatan malam Lailatul Qadar ini sampai apa? Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar, ya, supaya kita tahu bahwa malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini tidak hanya berlangsung mungkin 1 jam 2 jam, enggak. Dari awal terbenam matahari, ya toh, itu kan malam itu kan definisinya apa? Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, itulah sepanjang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang melakukan ketaatan sehingga mereka bisa mendapatkan peluang besar, ya, mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian Allah, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada berkenaan dengan Lailatul Qadar ini? Iya, monggo. Ya. Mungkinkah terjadi di malam-malam genap? Jadi memang ada beberapa pendapat bahwa malam-malam ganjil ini, ya, malam-malam ganjil ini dilihat dari bilangan urutan malamnya dari awal, kan seperti itu ya, dari awal bulan. Ya kan, dari awal bulan. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua juga sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini dia ganjilnya itu bukan dari, kalau misalkan begini. Kan 10 malam terakhir, ya kan, ada 10 malam terakhir. Jadi dihitungnya dari akhir bulan Ramadan, bukan dari awal, ya. Jadi kalau kita ngitungnya misalkan 1, 2, 3 kemudian sampai 20, nah 21 itu ganjil karena kita ngitungnya dari awal. Tapi sebagian ulama menjelaskan ada kemungkinan bahwa 10 malam terakhir itu ditentukan
dari akhir. Karena ngitungnya apa? 10. Kalau misalnya jumlahnya 29, ya kan, kalau jumlahnya 30 persis ya ditutup dengan tanggal 30. Tapi kalau 29 berarti tanggal berapa tuh? 19-nya sudah masuk. Seperti itu. Sudah masuk. Makanya kalau 19 berarti 21 ya. Nah, seperti. Jadi dan ini pun ya, sebentar ya, saya lihat ininya, penjelasannya di sini. Ada yang mengatakan bahwa itu berubah-berubah, ya. Berubah-berubah artinya bisa jadi yang genap pun memiliki kemungkinan menjadi malam Lailatul Qadar. Intinya jamaah sekalian rahimakumullah, yang paling banyak dinilai kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar adalah pada tanggal 27. Yang masyhurnya jumhur ulamanya seperti itu. Hanya saja tetap Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, ya, karena setidaknya ada dua faidah. Yang pertama, agar dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwa Allah ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh mau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh dari yang apa? Dari yang malas-malasan. Kemudian yang kedua, tentunya ketika seorang bersungguh-sungguh dia akan memperbanyak amalannya, kan begitu. Dan ketika dia semakin memperbanyak amalannya, maka semakin banyak pula pahalanya. Ya, jadi ya seperti itu, insya Allah. Jadi bisa ada beberapa pendapat memang Pak, ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bisa di malam ganjil, bisa juga yang di genap-genapnya. Gitu. Insya Allah menjawab ya. Ada ini masih ditanyakan? Nggih, monggo. Okay. Nah, seperti kemarin itu ada perbedaan masalah tanggal. Jadi ada yang mulai puasanya ini duluan, ada yang terakhir. Ini otomatis tanggal harinya kan berbeda. Jadi turunnya Lailatul Qadar itu menurut tanggal yang mana? Saya jadi bingung. Udah tak tanyakan di mana ya, ustaznya ya. Berat tahu persis. Oke. Terima kasih. Ya, Pak, kalau ada perbedaan awal penentuan awal Ramadan ya tentunya juga akan berefek pada penentuan tanggal malam ganjil dan malam genapnya. Jadi kalau ditanya mana yang betul, ya jelas kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan karena memang malam qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu saat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Lailatul Qadar ini di malam ini. Tapi ya ketika waktu itu ya saya ingat ada sebagian sahabat yang bertengkar sehingga dan beliau mendengar pertengkaran mereka dan Allah menjadikan beliau lupa ya di tanggal berapa persisnya ya. Jadi kalau Rasulullah SAW saja dijadikan oleh Allah lupa dan tidak bisa menentukan tanggal berapanya, ya apalagi kita dan tentunya ini juga mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersemangat gitu. Jadi tapi ada beberapa tandanya seperti tadi ya, bahwa ketika pagi harinya itu terang tapi tidak silau. Nah, itu salah satu tandanya. Ya, salah satu tandanya. Dan kita ya berharap saja gitu. Ya kalau ini kok kelihatannya ya. Jadi alhamdulillah kalau ada harapan ya, kita berharap kepada Allah ya bisa mendapatkan keutamaan beribadah ya lebih baik daripada pahala ibadah selama 83 tahun. Kita nggak tahu umur kita berapa, tapi amalan ibadah kita lebih daripada umur kita. Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa nyebutkan mana yang betul, saya nggak bisa.
Karena kemarin itu yang menurut perhitungan Muhammadiyah kan 30. Nggih. Terus yang pemerintah 29. Nggih. Terus ada yang guyon-guyon ini layar terputar dinasti Muhammadiyah atau dinasti pemerintah? Iya Pak. Jadi ya seperti itu. Katakan kalau misalkan ya bareng aja kita juga belum tahu, belum tentu pasti di tanggal itu. Tapi biasanya para ulamanya memberikan dorongan kemungkinan kuat. Nah, misalnya begitu. Kalau saja misalnya seragam ya Pak ya. Kalau misalnya saya seragam dikatakan kemungkinan kuat di tanggal 27 gitu biasanya. Mereka bilang begitu. Jadi tidak ada yang bisa memastikan, apalagi kalau ada perselisihan seperti itu, lebih tidak bisa lagi dipastikan. Oke, insya Allah cukup ya. Atau masih ada lagi yang ditanyakan? Baik, insya Allah cukup. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.